1年、隣の席の彼が上級生を病院送りにした現場には大丈夫。 Yo 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 yo, welcome back to di Traka dan kembali lagi bersama gua Tra. Dan bersama gue juga, gue adalah Kak. Ya, kali ini tuh kita akan ngebahas sebuah alur cerita yang sangat bagus, bro. Di sini tuh ada seseorang cowok yang nggak bolos sekolah ya. Tapi tuh dia sangat pintar banget dan seorang cewek yang nggak ngerti tentang cinta. Ya, ini tuh adalah anime komedi romance ya, romcom atau ya banyak lah ya. Dan langsung aja untuk judul anime sendiri adalah Torari no Kaibutsukun. Ya, tanpa basa-basi langsung aja kita ke alur ceritanya. Wait, tunggu dulu bang. Sebelum itu kalian tolong dong subscribe channel ini biar channel ini tuh berkembang dan biar Trato bisa makan ya. Kasihan dia nggak belum makan dari kemarin ya. Langsung aja dengan cara diklik tombol subscribe dan like dan aktifin loncengnya biar setiap Traka upload itu ada notifikasinya. Dan langsung aja ke alur ceritanya. Lanjut. Ya, kita mulai episode pertama dari Tonari no Kaibutsukun. Di awal kita diperlihatkan seorang heroin kita yaitu Shizuku Bizutani. Kita panggil aja Shizuku biar gampang. Nah, Shizuku ini duduk di sebelah MC kita yaitu si Yoshida Haru. Ya, kita panggil aja Haru. Nah, si Haru tuh udah nggak sekolah semenjak awal semester gara-gara bikin masalah sampai kakak kelasnya tuh masuk rumah sakit. Dan julukannya tuh adalah Roh Pembantai. Ya, tapi tenang, bukan game ini. Ini tuh adalah anime romance. Tapi sisiku nggak peduli sama sekali. Dia tuh fokus cuman belajar, belajar, dan belajar. Dan cita-citanya tuh cuman punya penghasilan 1 miliar per tahun. Gila nggak tuh? 1 miliar per tahun, cuy. Kayak mustahil gak sih? Nggak ada yang nggak mungkin, Kak. Kecuali kamu jadian sama waifu impianmu, itu nggak mungkin banget sih, Kak. Ya, singkat cerita wali kelas tuh nyuruh Shizuku nganterin tugas buat Haru ke tempat pelatihan baseball. Awalnya nolak, tapi setelah dijanjiin imbalan langsung mau. Dasar mata duitan, maksudnya jiwa bisnisnya tinggi gitu. Sampai di sana Shizuku tuh ketemu sama om-om bernama Micha. Tapi pas Haru muncul, anjir, ngamuk dong. Gara-gara cuman kalah game. Micanto bilang, jangan ngamuk-ngamuk. Marco mati itu karena salahmu sendiri. Ya, Haru lihat Shizuku dan langsung kabur secepat kilat. Ya, Shizuku tuh nitipin tugasnya ke Michan dan bersiap untuk pulang. Tapi saat di jalan, Shizuku tuh malah ditarik ke semak-semak sama Haru. Posisi mereka itu bikin penonton traveling ke dunia lain. Ya, Haru kira Shizuku di mata-mata sekolah. Ibuku tuh panik dan bilang, gue cuma nganterin tugas bro. Haru yang tenang tuh akhirnya tuh duduk dan Izuku langsung mundur biar gak kena fitnah. 不可解、なんか怖い、彼の印象。 Besoknya Shizuku tuh nagih ke wali kelas buat imbalannya, tapi malah disuruh bujuk Haru balik ke sekolah. Ya Shizuku tuh gak tertarik. Dia ogah deket-deket sama monster itu. Lalu sore harinya pas Nana baca buku sambil jalan, malah ditarik sama Haru ke gang sempit. Haru nutup mulutnya dan bilang, kalau kau teriak akan kupergunakan kau. Woi, maksudnya apa ini, woi? Lah nggak tahu kamu yang nulis kok yo. Ah kau ini. Ya ternyata tuh Haru nemuin anjing dan butuh bantuan Shizuku. Tapi Shizuku nggak peduli sama binatang. Bahkan dulu pas SD dia dijuluki sebagai dry ice. Yang dimaksud dry ice itu dingin banget kayak nggak punya empati banget. Tapi akhirnya dia yang balikin anjingnya ke pemiliknya. Ya luar biasa banget Shizuku ya guys ya. それ多分野良犬じゃねえよ。 Lanjut, mereka tuh mampir ke restoran cepat saji dan bertemu dengan teman-teman Haro. Salah satunya itu adalah Yamaken. Ya, kita panggil Ken gimana ya? Ya, kita panggil Ken aja. Terus ada NPC yang bertopi minta uang ke Haru. Dengan alasan uang sakunya tuh dipotong. Haru awalnya ragu, tapi begitu bilang kita ini teman, langsung dikasih duh. Ketipu pertemanan nih kayaknya ya. Shizuku pun sadar Haru nih polos banget. Shizuku pun sadar Haru nih polos banget. Dia bilang temen itu gak manfaatin uang. Tiba-tiba Haru malah nyiram air ke kepala Shizuku dan ngambek pergi. Tapi Shizuku gak tinggal diam. Dia balik nyimpar air juga dan ini adalah perang air. Lalu besoknya Haru tuh dengan omongan NPC bertopi yang bilang akhir-akhir ini harus susah dimintain uang. Ya, Haru kelihatan sedih
dan Shizuku tuh yang lihat langsung ngelabrak si NPC. Haru tuh nganggep kalian tuh teman, kalian malah manfaatin dia. Si NPC tuh maunya tuh Shizuku, tapi Haru langsung ngangkat tangannya sambil bilang, lebih baik kalian pulang. Wah gila, mafia bos banget ini Haru ya. Dalam perjalanan pulang, Haru tuh tiba-tiba nangis, tapi bukan karena sedih, malah senang karena ada yang belain dia. Shizuku pun refleks meluk Haru dan bilang, mulai sekarang kamu bakal dikelilingi sama orang-orang yang tulus. Haru langsung nembak, aku suka kamu, Shizuku. Shizuku yang panik dan jawab, mungkin sebagai teman. Haru tuh bilang, enggak terima sebagai lawan jenis. 俺雫が好きかも。えそれは友達的な意味で。性的な意味で。 Oi, masih awal ini. Baru episode 1 loh bang. Baru episode 1 ini udah main tembak-tembak aja. Gak suka aku. Ya santai aja kan, lah kau panik ya kan. Ya besoknya Haru tuh beneran datang ke sekolah, nongkrong di depan gerbang terus teriak, Shizuku tunggu aku, kakiku sangat beku. 雫足がすくんで動けねえ。 Kenapa harus muncul di situ? Dan kenapa kakinya tuh harus beku gak bisa jalan? Padahal jalan tuh mudah banget tuh. Ya, sebulan pun berlalu, Haru mulai dikenal seisi sekolah. Ya, pernah ada kejadian saat Haru tuh dipalak sama kakak kelas. Tapi malah kakak kelasnya yang bawa belur. Dan Haru pun laporin ke Shizuku, tapi malah Shizukunya tuh cuek-cuek bebek dan pergi. Haru pun sering gangguin Shizuku buat makan monja, tapi Shizuku nolak karena sibuk belajar. Ya, Haru tuh makin aneh, tiba-tiba meluk Shizuku dari belakang dan terus nanya guru di kelas, apa maksudnya dengan menaruh perhatian lebih pada seseorang. Gurunya tuh bingung. Ya, kita semua juga bingung, gitu kan. 大事にするってどうするんですか。思いやりってことではないかと。思いやりってどうするんですか。 Ya, hingga suatu hari kakak kelas yang dendam bawa Shizuku ke ruangan mereka. Haru tuh datang ke superhero shonen. Siap ngajar, tapi malah nggak sengaja mukul Shizuku sampai mimisan. Shizuku pun ngamuk dan bilang, aku udah muak, nyalah dari hidupku. Aku sudah gak mau main teman-temanan dengan kau lagi. Iya. 絶好だ。あんたの友達ごっこに付き合わされるのはもうたくさん。 Katanya kasar banget bro. Ya ampun. Setelah UTS, Shizuku tuh dapat ranking 1 dan merasa ada yang kosong. Dan dia pun datang ke tempat latihan baseball, ya ke tempat Michan, untuk ketemu Haru dan bilang, makasih udah nyelamatin aku. Wow. Tadi kemarin marah-marah, sekarang terima kasih. Wah, ada apa ini? けどこの間は助けに来てくれてありがとう。 Ya, Haru tuh akhirnya tenang, semakin jinak dan ngerti kalau belajar itu penting buat Shizuku. Ya, Shizuku pun ngajak Haru ke kedai monja. Dan saat di jalan, tiba-tiba tuh Haru narik baju Shizuku dan nyakot bibirnya. Bodoh lah. Kukira ini baru episode pertama udah brutal banget bang. Aku gak kuat. Haru tuh dengan polos nanya, kenapa aku nggak deg-degan kayak kemarin? Tapi Shizuku wajahnya tuh merah banget ya. Tapi si Haru nih gak ngerasa bersalah, malah langsung ngajak Shizuku untuk cepet-cepet ke kedai monja. Gak mikir perasaan Shizuku apa gimana ya. Haru tuh emang gitu ya guys ya. Nggak mikirin perasaan banget emang Haru nih. Haru tuh nggak mikirin perasaannya Shizuku ya. Episode 2. Shizuku tuh pesen banyak makanan buat ngelupain kejadian tadi. Tapi walaupun mulutnya penuh sama makanan, pikirannya tuh tetap ke Haru. Pas lagi asik-asik makan, tiba-tiba tuh Haru ngomong dengan santainya, makan apa aja asal sama kamu itu pasti enak. Haru nih kayaknya punya hobi banget ya buat jantung orang kagak enak. 雫と一緒だったらきっと何食ってもうまいな。 Ya, Shizuku nih malah ngomong apa sih sambil kipas-kipas dengan pipi sendiri yang mulai panas dan memerah. Keesokan harinya di sekolah, Saeko tuh nyuruh Haru remedi karena nilainya tuh kosong. Ya, Saeko tuh adalah wali kelas dari Haru dan juga Shizuku. Kenapa nilai Harunya kosong? Ternyata tuh Haru udah ngerjain tapi lupa nulis nama. Tapi kalau dia nulis nama tuh nilainya malah lebih tinggi dari Shizuku. Fix, ini tuh bikin iri banget. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba tuh baju Haru gerak-gerak sendiri. Semuanya panik dan pas dibuka, ternyata ada seekor ayam keluar dari bajunya. Dah buset ini malah bawa ayam ke sekolah. Isiku tuh kenapa? Kenapa ada ayam di bajumu? Haru tuh bilang, aku nyelamatin dia pas hujan. Kasihan benar mandir sendirian. Habis ngomong gitu, Haru tuh loncat ke jendela. Setelah selesai dengan urusannya, Haru tuh balik lagi dan langsung naruh ke mukanya ke Shizuku sambil nanya,
kenapa cuek begitu sama aku? Padahal dari tadi tuh Haru udah caper ke sana kemari, tapi Shizuku tuh masih ngebayangin kejadian kemarin. Sebelum makan monja dan dalam hatinya tuh nyalain Haru, udah muak. Dia akhirnya tuh teriak sekencang mungkin sampai kepalanya tuh rasa ngebul banget. し Saat pulang sekolah hujan tuh turun deras. Pas di perjalanan Shizuku tuh nanya ke Haru, kamu bilang suka sama aku maksudnya tuh gimana? Sebagai lawan jenis atau cuman bercanda? Ya Haru tuh jawab dengan santai, kalau begitu juga nggak apa-apa sih. Ya Shizuku tuh langsung kena mental, ekspresinya tuh kayak patung museum. Ya kayak batu gini ya, Rek, ya. Saat di jalan tiba-tiba tuh ada cewek ceroboh yang manggil Shizuko. Dia tuh buru-buru sampai nabrak tong sampah. Untung aja gak ketabrak sama truk ya kan. Nanti malah langsung ke isekai. Ternyata cewek ini tuh minta tolong diajarin belajar dan namanya tuh adalah Natsume. Lalu mereka pun mampir ke kedai Monja. Haru tatap Natsume tuh kayak predator lihat mangsa. Dan Shizuko tuh bilang, tenang selama dia nggak nyulik ayamnya itu nggak masalah. Tapi alasan Nasumi belajar ini serius banget. Dia nggak boleh gagal karena pengen ikut kopdar. Sayangnya ngajarin Nasumi tuh kayak ngajarin batu, nggak masuk-masuk kayaknya. Shizuku tuh nolak ngajarin Natsume, tapi Haru malah tertarik. Ya masalahnya Natsume tuh nggak paham pelajaran sama sekali yang disampaikan sama Haru. Mirip bro, mirip bro lah. Nggak paham-paham anjing kalau diajarin. Mana ada, aku mah bisa dikit-dikit loh. Ya, Shizuku tuh keluar ke perpustakaan bengong sama ayam Haru. Ternyata ayam itu punya nama, yaitu adalah Nagoya. Ini ayam goreng aja nggak sih bro? Enak banget ini mah. Ayam aja punya nama. Kita kapan punya hubungan? Kak, nulis skrip yang bener kak. Kak, kau ini ya. Ya, Haru tuh tiba-tiba muncul dan nanya kemana Natsume pergi. Dan Shizuku tuh hanya bilang, tidak tahu. Lalu si Haru tuh bilang, kenapa kau sibuk mengajarinya? Dan Haru tuh menjawab, kau tahu rasanya hampa itu menyakitkan. Tapi sekarang aku nggak takut karena ada kamu di sini. Bocinya kumat sialan. Shizuku tuh kembali ke atas dan melihat Natsume yang sudah lelah diajarin Haru. Shizuku tuh kewajiban belajar, ya kewajiban pelajar itu adalah belajar. Tapi bagi Natsume tuh dirinya tuh adalah yang di internet bukan di dunia nyata. Nih bocah udah ketodor di internet bah. Bahaya ini mah harus diselamatin ini ya. Akan diselamatin jangan coba ya. なんだし学校なんてネットの私が本当の私です。 Ya Natsume tuh curhat kalau orang pinter kayak Shizuku tuh gak bakal ngerti rasanya kesepian. Shizuku tuh kasihan. Akhirnya bantuin Natsume belajar walaupun keterusan dan dipaksa juga. なんでこれくらいの公式が覚えらんないのよ。徹夜で付き合ってるこっちの身にもなってよ。つうかなんで君たちここでやるの？ Ya, akhirnya Natsume tuh dapat nilai tertinggi dalam hidupnya. Wah, ya walaupun cuma 32. Ya, untunglah daripada yang penting tuh gak remediader. Lalu pas helikopternya nyampe, Natsume sama Haru tuh malah pulang lebih awal. Ya, jelas banget. Haru tuh buat masalah lagi. Lalu keesokan harinya, Shizuku tuh berada di perpustakaan. Dia sedang bengong. Lalu tak lama kemudian ada seorang cowok yang menghampirinya, yaitu adalah Sasayan. Di sini tuh Sasayan tanya, aku tertarik padamu, tapi Shizuku tuh malah jawab, tidak mungkin kau tertarik ya kan. Ya Sasayan tuh bilang, jika butuh bantuan katakan saja, aku akan membantu. Ya lalu Shizuku tuh teringat sesuatu dan meminta Sasayan untuk mengadopsi Nagoya. Dan Sasayan tuh bilang, ya aku akan mengadopsinya. Ya buat jadiin katsu itu sangatlah mantap. 笹原くんが飼ってくれることになりました。いいよ俺鶏肉好きだし Siangnya Haru tuh nyariin Shizuku. Ternyata Shizuku tuh ada di atap sekolah bareng Natsume dan sengaja ngebiarin Haru buat nyari dia. Natsume tuh izin buat beli minuman dan Shizuku tuh ketiduran sendirian. Tapi pas Natsume balik, Haru udah ada di situ. Diam aja liatin Shizuku tidur. Natsume cuman bisa senyum dan bilang pelan, semangat Haru. Lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu tak lama kemudian pas Shizuku udah bangun tuh tanya, kenapa nggak bangunin aku? Ya Haru tuh ngejawab, soalnya kamu kelihatan imut pas lagi tidur. Shizuku tuh makin bingung sama perasaannya. Bumi tuh luas, langit tuh juga biru. Lalu angin tuh berembus juga sangat menikmatkan. Aku menyukaimu, Haru. Kamu membuat hidupku berubah dan aku bersyukur bisa bertemu denganmu, kata Shizuku. 私、春が好きだ。Eh, eh, eh,
Kemarin katanya nggak mau, sekarang kok malah jadi mau. Hah, emang cewek-cewek sekarang tuh labil loh. Episode 3. Shizuku tuh masih nggak sadar kalau dirinya tuh udah bilang suka ke Haru. Saat melihat reaksi Haru yang tersenyum senang, dia langsung panik dan bilang kalau itu tuh cuman bohongan aja. Shizuku nih kayaknya suka banget mainin perasaan cowok ya. Emang ini ya cewek nggak ada obat ini mah ya. Haru tuh malah makin senang dan bertanya, jadi kita jajan nih. Shizuku yang mukanya udah merah banget tetap bersikeras, itu beneran bohong. Tapi Haru santai aja dan bilang kalau jajan begitu enggak apa-apa. Pernyataan itu malah dibikin Shizuku makin bingung. マジで嘘か？えげつねえ嘘つくなお前。 Lalu keesokan harinya, Sasaya nih minta maaf karena nggak bisa memelihara Nagoya di rumahnya. Lalu Saiko tuh datang dan langsung ngamuk karena ayam itu masih ada di sekolah. Ya Haru bukannya merasa bersalah malah bilang Saiko tuh cerewet banget. しつけえ女だなサエコ。 Sama guru ini loh bro, sama guru berani banget kayaknya si Haru nih ya. Memang preman pasar kayaknya. Sasaya tuh nyaranin buat melihara Nagoya di sekolah seperti saat SD ataupun SMP. Saiko ragu, tapi ternyata kepala sekolah tuh malah ngasih-nya dengan syarat Shizuku harus ngawasi Haru. Ya, akhirnya mereka tuh mutusin buat membeli perlengkapan untuk bikin kandang. Tapi Shizuku tuh malah sibuk mikirin kejadian kemarin. Gimana perasaannya yang sebenarnya? Udahlah, cewek emang gitu kok. Akhir pekan tuh tiba, mereka kumpul di tempat Michan. Nasume dan saya Sasan tuh juga datang duluan. Lalu Haru datang gendong Nagoya, anak ayam ini makin dimanjain. Tak lama kemudian Shizuku tuh datang, tapi pakaiannya tuh norak banget. Semuanya tuh langsung ejek. ごめん、弟が目覚まし壊しちゃって。ダサい。 Di toko bahan bangunan Haru tuh malah mau beli kandang jadi tapi Nasume tuh gak setuju karena budgetnya tuh gak cukup dan di sini tuh Haru malah nyaranin buat gadein sertifikat apalah ya rumah atau apa kayak itu tapi tuh Nasume menolak karena gak guna kayaknya. Saat Shizuku nyari chat semprot tiba-tiba tuh dia bertemu sama Yamaken dan antek-anteknya. Dia tuh panik dan gak tahu harus ngapain. Untungnya Sasaya tuh ngelempar barang belanjaannya dan nyuruh Shizuku kabur. Tapi Shizuku tuh larinya lelet banget. Untung ada Haru. Dia tuh langsung lempar NPC itu sampai toko berantakan. お、お前ら。 Tak lama kemudian mereka bertiga tuh langsung labur dari toko dan ninggalin Nasume sendirian. Sasaya tuh nelpon Nasume buat beli barang yang mereka tinggalkan dan cerita kejadian tadi. Lalu Sasaya tuh bantu Nasume buat bawa barang belanjaan. Shizuku bingung harus bicara apa ke Haru setelah menolaknya. Bukannya si Suku udah gak mau ya? Kok malah tanggung? Aduh, emang labil satu perempuan ini ya. Haru justru heran kenapa Shizuku tuh tiba-tiba mau bantu urusan Nagoya. Biasanya kan dia bakal nolak. Ya Shizuku tuh juga sadar kok dia bisa sampai sejauh ini. いつもだったら鶏の世話なんて断る。休みの日に出かけんのも絶対断る。変だ。 Pada akhirnya Nasume dan Sasaya tuh kembali dan mereka tuh mulai untuk membuat kandang. Akan tetapi masalahnya tuh mereka tuh susah banget ngerjainnya karena nggak ada gergaji yang bagus. Lalu Michan tuh datang dan bilang bahwa ada gergaji besar di belakang. Ya Haru yang kesal tuh langsung ambil. Lalu sementara itu Natsume pergi buat beli es krim. Ya Shizuku duduk dan mulai ngeluh bias bisa selesai hari ini apa enggak ya. Tiba-tiba Yamaken tuh muncul di sampingnya. Dia bilang mereka sebenarnya mau bicara sama Haru buat minta maaf. Tapi Shizuku tuh merasa mereka tuh egois. Kalau kalian misal tinggal minta maaf saja. Tapi jangan ganggu kami. Ya kayaknya tuh NPC 3 tuh butuh nama ya. Mari kita kasih mereka nama. Yang si topi tuh kita panggil aja Sucep. Lalu si blonde yang kayak ini tuh kita kasih nama Kasep. Dan yang pakai kacamata ya kita panggil aja Kucep. Kucek. Pakai K ya. Kucek. Kasep tuh nyeletuk. Cewek ini tuh dingin banget ya. Yang makin malahnya. Kau suka Haru ya? Dalam hati Shizuku tuh jawab tidak. Tapi mukanya tuh merah banget. あんた春のこと好きなんだ。うわ、マジかよ。違う。へえ、そうなんだ。 Haru tuh keluar dan langsung teriak keras hingga Yamaken dan gengnya tuh panik. Yamaken berusaha tenang lalu merangkul Shizuku. Alhasilnya tuh langsung kena bogem sama Haru. Akhirnya Shizuku tuh nyuruh Yamaken dan gengnya buat bantu bikin kandangnya si Nagoya sebagai tebusan.
Ya, Haru tuh malah senyum-senyum ke orang bodoh. Hal simpel aja bisa bikin Haru bahagia. Ya, makan tuh nyetuk lagi. Apakah suka dari orang seperti dia? Mungkin kali ini Yamaken ada benarnya juga. ねえ君、ああいうのがいいの？ああいうのが好きなの？ Langsung itu balik bawa es krim dan langsung jadi pusat perhatian NPC 3 ini. Pengen gue gedik rasanya. Gangguin bini gua soalnya ya. Akhirnya kandang Nagoya tuh selesai dan Haru tuh bahagia banget. Akan tetapi ya makin ngulangi lagi ngerangkul Shizuku dan akhirnya kena bogem lagi sama si Haru. Ya, buat kandang tuh udah selesai. Waktunya kita pulang ke rumah masing-masing. Di sini Haru tuh nganterin Shizuku pulang karena ingin lebih lama bersama Shizuku. Ya, Shizuku tuh tiba-tiba berkata, "Aku menyukaimu." Dia sadar sudah terlanjur suka dan bertanya, "Jadi aku harus bagaimana?" Haru juga mengakui perasaannya. "Aku juga menyukaimu." Tapi dia merasa rasanya sukanya tuh berbeda. Jika Shizuku tahu yang sebenarnya, dia takut Shizuku akan menjauh. Kalau begitu kita mulai dari awal lagi. Haru ingin mengatakan kembali saat Shizuku benar-benar mencintainya. Tiba-tiba Haru tuh dapat SMS dari Michan yang bertuliskan Juzan mau ke sini. Seketika Haru tuh panik dan ngajak Shizuku nyari penginapan dulu. Kok malah nyari penginapan? Kalian mau ngapain? Kalian tuh masih kecil. Bukannya lo ya kak yang masih kecil. Kau yang masih kecil ya bang. Kau. Ya buktinya kau manggil gua bang berarti kau paling kecil lah. Udah. Mending lanjut kau. Ah, Hai kau kalah bicara sama gua kan? Ya. Ya lanjut. Akhirnya Shizuku tuh bawa Haru ke rumahnya. Ayahnya tuh kaget banget. Anaknya tuh bawa cowok pulang tapi nggak marah. Ya Haru tuh santai banget kayak udah kenal lama sama si bapaknya Haru. Sama bapaknya Shizuku ini. Setelah mandi Haru tuh keluar cuman pakai celana. Shizuku tuh langsung panik dan mukanya tuh merah. Saat akhirnya dia memberikan diri untuk melihat, Haru tuh udah tidur nyenyak sambil senyum-senyum sendiri. Dan bodohnya lagi Shizuku nih malah nendang Haru dan bilang kalau tidur di kamar aja bodoh. 寝るなら布団で寝ろ。 Di tempat Michan, seorang pria misterius tuh bertanya di mana Haru. Ya, dia tuh kecewa setelah tahu Haru gak bakal pulang. Dan dia adalah Dozan. Dan Zuzan tuh bilang, mau sampai kapan kau bersembunyi dariku, Haru? ほんと臆病者だね、春はいつまで逃げ回ってるんだか。 Ya, mungkin untuk itu dulu episode 1 sampai 3 dari Tonari no Kaibo Sukun. Dan untuk lanjut ke episode selanjutnya tunggu aja. Nanti mungkin 2 hari lagi atau seminggu lagi. Enggak. Pasti akan admin up secepat-cepatnya. Dan gua pamit undur dulu dan sampai jumpa. Dan gua pamit dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dan jangan lupa buat di subscribe dan di like juga. Biar kita tuh semakin semangat buat kontennya. Gua pamit dulu. Bye bye. Assalamualaikum.